Ya, Prof. Amani juga ternyata adalah rektor pertama di UIN. Nah, ini bagaimana Prof ceritanya dan bisa disampaikan kepada perempuan-perempuan yang hari ini yang sedang menempuh pendidikan agar bisa mengejar impian dan cita-citanya? Wah, bisa, sangat bisa, Mbak, betul. Jadi intinya adalah tentu kita harus menyelesaikan studi dengan baik dan berprestasi bukan asal selesai. Saya selalu mengatakan bahwa berprestasi itu mudah. Asal kita tekun, pasti prestasi peringkat pertama itu akan mudah kita raih. Saya lulus S1 dari Al-Azhar juga peringkat pertama, alhamdulillah. Nah, selanjutnya memang saya S2 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program pasca sarjana. Dan masih diajar oleh profesor-profesor yang sangat monumental, yang legendaris sampai sekarang. Profesor Harun Nasution, Profesor Ahmad Baikuni bidang IPA, Profesor Sultan Takdir Ali Syahbana bidang ilmu pengetahuan budaya, serta Profesor Parsudi Suparlan bidang ilmu pengetahuan sosial, Profesor Satria Effendi almarhum itu bidang usul fikih ya, filsafat hukum Islam, Profesor Quraish Shihab, dan banyak sekali yang mengajarkan saya sehingga kita memang harus betul-betul, kalau saya rajin membaca sehingga, dan saya terapkan baca buku cepat ya, jadi misalnya buku 300 halaman tuh 2 jam selesai, buku 400 halaman 3 jam selesai, dan saya duduk tekun saat itu untuk menyelesaikannya. Baca cepat aja, jadi dapat inti dari buku itu. Bahasa Arab demikian, bahasa Inggris juga demikian. Nah, jadi saya memang karena besar juga di lingkungan UIN Jakarta, dengan kapasitas saya secara nasional dan internasional, saya juga banyak dapat tugas dari Kementerian Perempuan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya menjadi asesor untuk akreditasi di perguruan tinggi. Dan ini juga menjadikan saya keliling Indonesia. Jadi dengan kapasitas saya secara nasional dan juga internasional, saya memberanikan diri untuk menjadi rektor. Kebijakan di Kementerian Agama menjadi rektor, calon rektor di Universitas Islam Negeri adalah dengan menyampaikan visi misi, dengan menyampaikan CV terbaiknya, dan itu dipresentasikan di depan Senat, lalu Senat Universitas melalui rektor mengajukannya kepada Kementerian Agama dan diseleksi kita. Ada wawancara dengan tim seleksi. Nah, saya menikmati proses itu semua, walaupun tidak begitu percaya awalnya perempuan bisa menjadi rektor UIN, tapi saya jalani proses seleksi dan juga pengenalan diri saya sebagai guru besar UIN Jakarta yang layak menjadi rektor. Pada sehari-harinya ya saya tentu dalam berorganisasi sambil juga seminar, dulu belum banyak webinar, tapi konferensi-konferensi internasional saya memperkenalkan kampus, dan alhamdulillah situasi mendukung bahwa memang dibutuhkan satu langkah yang berbeda, perubahan di kampus UIN Jakarta. Akhirnya saya masuk 3 besar setelah di tes oleh tim seleksi, wawancara, dan alhamdulillah dipilih menjadi rektor pertama UIN, dan pertama juga menjadi rektor UIN seluruh Indonesia yang jumlahnya 17. Jadi saya dapat muri di sini, alhamdulillah. Ya Prof, memang akhir-akhir ini kalau kita lihat ada masalah yang memang cukup menggegerkan ini semua negara ya, dunia bisa dikatakan, yaitu konflik antara Palestina dan Israel. Pada bulan Ramadan tahun lalu itu jalur Gaza dan Masjidil Aqsa itu dinodai dengan tindakan kekerasan tentara Israel terhadap warga Palestina. Nah, ini Prof sendiri melihatnya dalam perspektif kajian sejarah dan politik di Timur Tengah itu seperti apa, Prof? Ya, betul, sangat memprihatinkan penyerangan Israel terakhir di bulan puasa terhadap umat Islam, khususnya yang sedang beribadah.
sedang sholat ya di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sehingga posisinya sangat tinggi, sangat mulia. Kemudian tentu kiblat umat Islam pindah ke Ka'bah di Mekah, Saudi Arabia. Nah, kemudian keutamaan wilayah Palestina juga ada namanya Qubbah Sahra atau Rock Dome. Itu tempat Rasulullah SAW naik ke langit ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam Mi'raj itu ada satu spot juga di kawasan di Yerusalem di masjid dekat Masjidil Aqsa, tempat untuk Rasulullah juga pergi melaksanakan perjalanannya. Nah, atau Mi'raj. Di sini umat Islam seluruh dunia sangat terluka karena banyak jatuh korban. Yang pertama, yang kedua Israel masih menindas warga Palestina. Padahal Palestina sudah merdeka sejak 1988 di zaman Yasir Arafat dengan dukungan banyak negara. Tetapi dengan tidak diberdayakannya dan Israel tidak membolehkan Palestina juga memperkuat diri baik itu dari segi sosial, politik, ekonomi, maka akhirnya tetap demikian sebentar-sebentar terjadi konflik. Palestina hanya bisa membalas dengan batu ya, rock itu di batu ya dilempar, tetapi juga ada persenjataan juga di Palestina, tapi tidak memadai sehingga memang tidak timpang sekali ya kedua kekuatan. Nah, upaya kita adalah tentu untuk pertama harus menyetop semua bentuk kekerasan, serangan bersenjata dan lainnya itu tidak pantas lagi di zaman sekarang ya, di dunia di mana kita sudah bisa memberi solusi bagi segala permasalahan hidup yang sulit. Tapi kok Israel belum selesai dengan dirinya sendiri, masih mau menyerang ya, melukai sesama manusia. Saya kira mungkin ada suatu waktu nanti mereka sadar. Tapi kepentingan kita sekarang adalah mari kita berdialog dan mengajak mereka untuk dialog lewat forum-forum PBB, OKI, ya, Organisasi Kerjasama Islam, dan berbagai kita kalangan akademisi, media, dan juga pusat-pusat kajian itu sangat penting untuk memahamkan situasi yang ada dan juga menjadikan pelajaran bahwa untuk menjaga persatuan dan keamanan itu sangat sulit dan harus upaya dari kita semua. Keprihatinan kita terjadi juga karena ternyata Israel berkali-kali melaksanakannya, walaupun nanti sudah didamaikan akhirnya mengulang kembali. Dan di sini juga sebenarnya ada satu unsur ya, satu hal yang juga kita sayangkan bahwa bangsa Palestina sendiri juga tidak bersatu. Ada faksi-faksi di sana sehingga menyulitkan untuk Israel juga untuk melakukan perdamaian, atau kita sebagai warga dunia untuk mengharapkan kekuatan dari Palestina pun juga berkurang karena mereka tidak bersatu. Nah, tentu kalau sesama umat Islam, dahulu memang ada itu seruan kita untuk membela Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kita harus berjihad ke sana. Tetapi itu sudah tidak dilakukan lagi karena ternyata orang berjihad itu kan harus punya perbekalan, punya rencana, dukungan, dan lainnya. Tapi kalau umat lainnya dari luar Palestina berjuang ke sana akan hilang nyawanya demikian begitu saja tanpa ada hasil, dan permasalahan tetap ada. Maka kita harapkan orang Palestina sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahannya dan bisa berdialog, mereka bersatu sehingga bisa melakukan pembangunan di dalam. Kerugian materi, kerugian nyawa sudah banyak. Ya, kita harap bisa ada penyelesaian yang baik ya untuk Palestina, insya Allah. Baik.